Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Wika di channel Klasik Hobi TV. Di video kita kali ini saya ingin ngebahas tentang salah satu koleksi dari Klasik Hobi, yaitu Land Cruiser HDJ 100 tahun 2002 non Airsus Australian spec, yang mana mobil ini merupakan salah satu koleksi terbaik yang pernah kita miliki. Bagaimana tidak, di usianya yang sudah menginjak 21 tahun lebih, dia masih sangat terjaga dengan baik tingkat originalitasnya. Oke, penasaran dengan spek detail dari mobil ini? Tonton terus videonya sampai habis. Land Cruiser VX100 sendiri masuk di Indonesia mulai tahun 1999 sampai tahun 2007. Dan ngomongin soal varian dari VX100 ini banyak banget ya. Kurang lebih ada 20-an varian yang ada di Indonesia. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena yang memasukkan mobil ini bukan hanya dari pihak ATPM Toyota saja, melainkan banyak juga importir umum yang ikut menyumbang memasukkan mobil ini ke Indonesia. Dan ditambah lagi Toyota ini sangat mengakomodir ya kebutuhan dari konsumennya, sehingga misal ATPM atau importir umum A pengen memasukkan Land Cruiser dengan spek A, kemudian importir umum B memasukkan dengan spek B, kemudian importir umum lainnya dengan spek-spek yang lainnya, itu Toyota mengakomodir hal tersebut. Makanya kita sering lihat di jalan, katakan sebuah Land Cruiser 100 dengan Land Cruiser 100 lainnya itu optionnya banyak yang berbeda-beda. Ada yang pakai sunroof, ada enggak, ada yang Airsus, ada enggak, ada yang pakai roof rail, ada enggak, banyak banget. Dan kebanyakan memang dia ini build up dari Jepang dan dari Australia. Makanya orang zaman dulu kalau cari VX100 selalu tanya, ini yang versi Jepang atau yang versi Australia. Untuk spek dari mobil ini sendiri bisa dibilang dia varian yang standar ya, meskipun bukan yang basic-basic amat. Kenapa? Karena pada mobil ini tidak terdapat sistem air suspension dan juga sunroof serta aksesoris-aksesoris lainnya. Namun hal tersebut memiliki keuntungan tersendiri ya, karena mobil ini sudah cukup berumur. Sedangkan untuk sistem air suspension itu ada masanya, ada lifetime-nya. Sehingga kalau sampai air susnya ini rusak, biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan air sus ini cukup besar ya. Untuk akumulator saja 4 biji itu kurang lebih 18 sampai 20 juta. Itu kalau hanya untuk akumulator. Sedangkan kalau sampai pompa AHC-nya yang rusak, itu totalnya bisa sampai 50 jutaan hanya untuk perbaikan atau penggantian part air suspension. Selain hal tersebut, sunroof juga, karena mobil ini sudah cukup berumur, sunroof ini kecenderungan memiliki lifetime ya, khususnya untuk karet-karet pada sunroofnya. Kenapa? Karena karetnya itu semakin tua semakin tidak elastis, semakin tidak kedap air. Hasilnya sunroof kalau mobil udah berumur memiliki kecenderungan bocor itu lebih tinggi. Makanya dengan spek yang standar ini, mobil ini lebih sangat diuntungkan karena lebih low maintenance, lebih mudah untuk perawatan serta tidak banyak ganggu lah pokoknya. Jadi lebih enak dan lebih siap dipakai ke mana aja. Untuk kondisi dari mobil ini sendiri bisa dibilang cukup istimewa ya. Catnya sendiri masih 90% full original, masih kempling semua, tipis, gak ada dempul. Ditambah lagi striping body ini juga masih original, dan warna birunya ini seger banget ya, enak banget buat dilihat. Selain itu interiornya juga masih 100% full original dan masih rapat semua, masih rapi, gak berantakan. Jadi
cukup worth it lah mobil ini untuk dimiliki. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita bahas interior dari mobil ini. Di dalam kabin ini merupakan bagian yang paling spesial dah dari mobil ini. Kenapa? Dia masih sangat terjaga originalitasnya. Joknya kulitnya masih asli, kemudian karpet dasar juga masih ada. Ini hanya dibungkus ya agar lebih awet. Kemudian setir juga masih asli, logonya pun belum pudar. Di bagian interior ini kita hanya melakukan sedikit upgrade di urusan head unit ya, untuk hiburan atau entertainment di mobil ini. Kita menggunakan TV Android 9 inch karena untuk mengakomodir kebutuhan entertainment zaman sekarang gitu ya. Kemudian mobil ini yang saya bilang tadi bukan tipe yang basic-basic amat. Kenapa? Karena dia sudah pakai tilt and telescopic ini dengan sistem motorik ya. Kemudian joknya untuk pengaturan posisi duduk juga antara driver dan co-driver juga sudah menggunakan sistem elektrik. Jadi lebih presisi aja pengaturannya. Salah satu yang membedakan antara versi Australia dan versi Jepang adalah switch lampu sein. Yang mana untuk versi Jepang itu seperti mobil Jepang pada umumnya, switch ini berada di posisi kanan dari setir. Namun di versi Australia ini, dia posisi switchnya ada di kiri. Ini lebih cenderung mirip mobil-mobil Eropa ya, seperti Mercedes-Benz, BMW, atau produk-produk Eropa lainnya. Untuk kaki-kakinya sendiri, mobil ini sudah kita sedikit upgrade ya, terutama untuk bagian velg dan bannya. Kenapa? Karena mobil ini aslinya pakai velg berdiameter ring 16 atau 16 inch, yang mana menurut kita proporsinya agak kurang ya, untuk dimensi mobil sebesar ini nggak enak gitu dilihatnya, sehingga kita upgrade menggunakan ring 18 velg dari Lexus LX 570 dan ditambah dengan ban dari Yokohama Geolandar MT ukuran 33, sehingga kalau sekarang dilihat lebih enak, lebih manis saja gitu. Untuk mesinnya sendiri, mobil ini sama dengan Land Cruiser VX100 pada umumnya yang ada di Indonesia. Dia menggunakan mesin berkode 1HD FTE berkapasitas 4200 cc dengan konfigurasi 6 silinder segaris berbahan bakar diesel. Dan mobil ini sudah dilengkapi oleh turbo ya. Jadi tenaga yang dikeluarkan itu sudah sangat cukup. Untuk aki sendiri khas dari Land Cruiser 100 yaitu menggunakan 2 buah aki untuk suplai keperluan listrik dari mobil ini. Dan sebagai ciri dari mesin 1HD FTE ini adalah suaranya yang halus banget. Bahkan bisa dibilang ini termasuk mesin diesel yang paling halus yang pernah ada ya. Untuk teman-teman yang pengen berinvestasi di sebuah Land Cruiser, tips dari saya, usahakan cari yang kondisi memang masih bagus, masih ori atau tingkat originalitasnya tinggi. Kenapa? Karena dia lebih punya value. Berdasarkan pengalaman kita dulu, kita sempat cari-cari Land Cruiser itu yang murah ya. Namun yang murah itu ternyata setelah kita pakai ada beberapa hal yang harus kita benahi. Dan untuk memperbaiki sebuah Land Cruiser itu biayanya nggak murah. Alhasil cost atau biaya yang saya keluarkan jadinya lebih mahal dari sebuah Land Cruiser yang udah siap pakai atau antik gitu. Sehingga ya kita membayar lebih untuk barang yang nggak sebagus ini tuh agak kurang worth it ya. Dan satu lagi, Land Cruiser ini sekarang udah masuk di segmen mobil hobi. Jangan sampai teman-teman baru memulai mau main hobi udah kapok, harus perbaikan A, B, C, D dan banyak lagi. Makanya usahakan cari itu unit yang memang
bagus, jangan cari angka murah. Oke, mungkin sekian dulu ya review singkat kita tentang mobil ini. Kalau teman-teman berminat meminang mobil ini, langsung aja hubungi nomor telepon yang ada di kolom deskripsi di bawah. Jangan lupa dukung terus Classic Hobby TV dengan subscribe, like, dan share video-video kita. Dan follow juga akun Instagram kita @classichobby untuk info terupdate tentang koleksi dari kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.